Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Mang Amsi. Pada video kali ini saya akan mencoba membahas untuk materi bahasa Arab Madrasah Aliyah. Dan ini terkait dengan ujian madrasah yang mungkin akan dilaksanakan di bulan depan atau di bulan Maret 2022. Seperti diketahui, beberapa hari yang lalu itu sudah dirilis kisi-kisi tentang ujian madrasah pada umumnya ya, terutama juga pelajaran bahasa Arab untuk jenjang madrasah aliyah. Nah, untuk bahasa Arab kebetulan saya punya guru sekaligus teman dari Cianjur juga yang memang sangat concern untuk membuat konten terkait pembelajaran bahasa Arab mulai dari perangkat pembelajaran sampai pada evaluasinya. Beliau adalah Ustadz Ali Mursyid. Nah, kebetulan di bulan Oktober lalu saya pernah bertemu karena kebetulan beliau juga ternyata adalah orang Cianjur. Kita bertemu di ini ya, di Bendaran Toserba Slamet ya, seperti itu. Ini foto-foto kita. Jadi kalau teman-teman penasaran siapa di balik MA Arabic, MI Arabic, MTS Arabic, inilah beliaulah orangnya, Ustadz Ali Mursyid ya. Ini foto-fotonya. Kemudian juga kita pernah undang beliau untuk mengisi webinar bahasa Arab di MGMP Bahasa Arab Kabupaten waktu itu tanggal 20 Oktober. Judulnya membuat game edukasi bahasa Arab dengan Wordwall. Ini beliau ya. Kemudian untuk ujian madrasah tahun ini beliau juga sudah membuatkan untuk kita soal dan jawaban ujian madrasah mata pelajaran bahasa Arab. Di sini ada linknya, teman-teman nanti boleh cek ya. Bapak Ibu yang guru bahasa Arab, juga adik-adik yang sedang sekolah atau sedang anak-anakku sekalian juga yang dari Man3 boleh mendownload. Nanti di sini ada soal dan jawaban ujian madrasah ya. Tapi jangan hanya menghafal kunci jawaban ya, karena ini belum tentu sama begitu soalnya. Tapi silakan dipelajari materi pokoknya. Di sini beliau sudah membuatkan untuk kita materi kelas 10 ada berapa soal? 12 soal. Kemudian kelas 11 ada 15 butir soal, dan terakhir ada 19 butir soal. Kemudian nanti boleh dicek juga contoh soalnya, tinggal diklik ya, kemudian di-download gitu. Ada kunci jawabannya juga, dan itu adalah artikel dari Ustadz Ali. Kemudian kita akan mencoba di video ini membahas kisi-kisi dulu ya. Jadi kisi-kisi ujian madrasahnya itu kita cek dari awal. Dari sini kita bisa lihat ya. Atau supaya lebih jelas saya gunakan PDF ya. PDF-nya biar lebih kelihatan besar. Nah, seperti ini. Dan juga kelihatan jelas ya. Nah, seperti ini. Atau nanti mungkin teman-teman boleh baca juga di sini ya. Misalnya nih, untuk kelas 10 semester ganjil, kompetensi dasarnya menganalisis gagasan dari teks bahasa Arab yang berkaitan dengan tema at-tahiyat wa ta'aruf. Materinya itu, materi pokoknya teks deskriptif, indikator ujiannya menemukan fakta tentang at-tahiyat wa ta'aruf. Kemudian membedakan macam-macam kata isim fi'il haraf dan mengaitkan bilangan 1 sampai 100 dengan at-ta'aruf gitu. Selanjutnya untuk kompetensi berikutnya, yang kedua misalnya adik-adik atau teman-teman fokus kepada indikator ujian saja. Di sini sudah langsung ya, menganalisis makna tersirat menggunakan domir munfasil dan domir mutasil, karena ini yang akan menjadi bahan pembuatan soal dari tim pembuat soal. Jadi dari indikator ujian ini diturunkan nanti menjadi soal yang harus yang harus selaras atau harus sesuai dengan tujuan dari indikator ujian atau indikator ujian ini. Misalnya kalau misalnya membedakan isim fi'il haraf, berarti soalnya akan diminta untuk membedakan isim fi'il haraf. Kemudian untuk bilangan juga misalnya nanti ada angka, nanti anak-anakku misalnya diminta untuk menyebutkan bilangannya berapa begitu ya. Kemudian kalau menganalisis makna tersirat pada teks deskriptif, biasanya menyimpulkan atau misalnya juga bisa menemukan kata yang hilang seperti itu.
Kalau menggunakan domir itu sudah dalam ranah tarkib ya. Jadi di sini ada penjelasan tentang, saya coba coret-coret bisa ya di sini ya kayaknya. Oke, kita coba yang mana nih, select text. Nah, seperti ini. Nah, ini ya menggunakan domir munfasil dan domir yang ini. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi nanti teman-teman bisa baca juga indikatornya apa, menentukan ide pokok seperti itu. Misalnya ya, menentukan ide pokok dari paragraf teks deskriptif, mendeteksi bentuk isi mufrad musanna jamak dalam kalimat, menemukan informasi tersirat pada teks. Ini tinggal dilihat kelasnya kelas berapa. Kemudian ini kelas 11 misalnya, kemudian kelas 12 ya. Jadi fokus pada indikator ujian karena ini yang akan menjadi soal. Nah, sebagai contoh misalnya tadi indikator yang pertama itu kita bisa lihat di sini menemukan fakta tentang at-tahiyat wa ta'aruf. Nah, di sini Pak Ustadz Ali ya memberikan contoh kepada kita, soalnya ada bacaan ya, Muhammad tilmizun jadidun fis safil ashir minal madrasati tsanawiyatil islamiyah al-khamisah ya, al-khamisah Bandung Jawal Gerbiyah. Nah, ini sampai sini. Ini bentuknya gambar kayaknya ya, jadi nggak bisa di ini. Nah, fi khilali waqtil istirahah yata'arafu Muhammad ma'a ba'di asdiqaihi allazina qad sabaquhu bidirasah fi hadhihi al-madrasah thumma yuqaddimu kulla wahidin minhum al-bayanat asy-syakhsiyah fayu'arrifu ismuhu wa unwanuhu wa hiwayatuhu wal madrasatu allati takharraja fiha. Ini adalah sebuah teks ya, sebuah bacaan, kemudian yang diminta adalah ini al-jumlatul lati atau al-jumlatul munasibah binasis sabiq, mungkin yang seperti itu maksudnya. Kalimat yang cocok dengan teks di atas apa. Jadi mencari fakta dari tulisan ini. Nah, kalau misalnya saya memberikan saran, langsung aja ke pertanyaannya ya. Jadi adik-adik nanti baca aja pertanyaannya. Kalimat yang cocok dengan teks di atas. Nah, kemudian di sini dicek ya. A misalnya Muhammad mengenalkan namanya dan alamatnya, hobinya, dan sekolah di mana dia lulus sebelumnya atau alma mater sebelumnya. Kemudian Muhammad siswa baru di kelas 10. Kemudian sekolah Muhammad ada di Bandung, Jawa Timur. Kemudian di tengah waktu istirahat Muhammad saling berkenalan dengan keluarganya. Kemudian Muhammad murid baru di kelas 7. Nah, nanti tinggal dicek ya. Tinggal dicek mana yang kira-kira tepat dengan teks di atas. Nah, kalau teman-teman bingung bisa cek kok ternyata jawabannya A. Kenapa? Karena A ini lebih menjelaskan fakta yang sebenarnya, karena temanya adalah tentang perkenalan. Mungkin seperti itu ya. Ini hanya contoh saja. Yang kedua misalnya Muhammad tilmizun jadidun yata'allamu fis safil ashir. Di sini indikator ujiannya membedakan macam-macam kata, isim, fi'il, haraf. Di sini juga al-harf fi hadzal jumlah. Kalimat atau kata yang berbentuk huruf dalam kalimat tersebut adalah, nah di sini pasti sudah bisa menentukan ya. Ini kata benda, ini kata benda, kata benda, ini kata kerja, ini kata benda, kata benda. Berarti yang huruf itu adalah fi. Jawabannya adalah H misalnya. Maka benar nggak H? Nah, benar kan H, seperti itu. Kemudian misalnya mengaitkan bilangan 100 dengan at-ta'aruf. Di sini ada ismi Muhammad Umar. Unwani fi syari Ahmadiyani rakam 25. Nah, nanti 25 ini cara menulis angka yang ada garis bawahnya adalah, nah berarti cari 25 ada khomsahnya, 20 itu ishrun, jadi khomsah wa ishrun. Mana yang benar? Berarti khomsatun wa ishrun. Ya, betul nggak? B nomor 3, khomsah wa ishrin. Oke. Khomsah wa ishrin karena fi syari Ahmadiyani ya. Apa ya, dalam kondisi idhofah. Jadi
khamsah wa ishrina Bandung. Jadi jawabannya adalah B misalnya seperti itu. Kemudian nomor 4. Nomor 4 itu diambil dari sini, menganalisis makna tersirat pada teks deskriptif. Nah, langsung aja ke sini. Al-ma'na minal jumlatil lati tahta khatun. Kata yang digaris bawahi. Kalau ada kata al-jumlatul lati tahta khatun, artinya yang digaris bawah, fokus ke yang digaris bawahi. Ya, di situ apa maksudnya usolil fajr? Itu biasanya usolil subha. Salat fajar itu salat subuh kan? Berarti E, benar nggak 4E? Betul ya. Kemudian berikutnya kita bahas sampai 5 dulu aja ya. Menggunakan domir munfasil dan domir mutasi dalam kalimat sesuai tema. Kita cek di sini pertanyaannya, titik-titik atau nuqtah-nuqtah yushahidu televisiun ma'a nuqtah-nuqtah qalilan summa yanam mubakiran. Nah, di sini langsung ada menonton TV dengan titik-titik sebentar kemudian dia tidur. Berarti kalau ada dia, yanamu itu dia, berarti ada huwa. Yang ada huwanya ya cuman ini, ya, yang lainnya nggak ada kan, berarti jawabannya C. Betul nggak? Nah, 5C. Nah, seperti itu ya. Jadi silakan ini dipelajari, nanti link untuk kisi-kisi soal ujian dan soal jawabannya saya berikan di deskripsi ya. Jadi silakan dipelajari, saya hanya berikan contohnya saja. Kalau masih dibutuhkan pembahasan contoh soal ujian, boleh nanti tulis di komentar. Mudah-mudahan bermanfaat buat semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.